di Disney Hotstar. Nah, PR-nya kan saya suruh nonton film Soul ya, film animasi Soul dari Disney. Kan kata-kata terakhirnya itu ketika dia dihidupkan kembali, ya ini kan film ya. Jadi kita ambil hikmah saja. Maka saya akan menikmati setiap menitnya dalam langkah hidup saya. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita itu sudah wafat, meninggal dunia, maka orang-orang yang meninggal dunia itu kebanyakan mereka itu ingin dihidupkan kembali, ya, karena mereka ingin berlomba-lomba dalam bersedekah, ya. Nah, ada juga yang berlomba-lomba dalam memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran, karena mereka melihat orang-orang yang membaca Al-Quran itu di mizan itu banyak sekali dapat bantuan pahala dari huruf-huruf jumlah huruf Al-Qur'an yang dibaca oleh para pembaca Al-Qur'an. Jadi jadi Oke, selanjutnya kita akan fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus dan sangat baik dari para Ananda di jurusan Teknik Sipil ini. Yang pertama, kenapa sih kita waktu pandemi sekarang sangat merasakan kesyukuran ya, seperti malas ibadah, tidak ada yang ya boosting keimanan ya. Dan bagaimana caranya agar kita dengan sendirinya walaupun di rumah tetap ibadah dan iman kita terus ya boosting ya. Baik, Ananda Dali Nurul Muharram. Justru ulama-ulama banyak menasihatkan kepada ya kita semuanya, lihatlah lihatlah diri kita itu kalau mau melihat kualitas keimanan itu ya, kalau mau melihat kualitas keimanan itu, lihatlah diri kita di saat kita sendiri, alone, ya, di saat kita sendiri. Ya, coba sekarang saya akan tanya nih ya kepada penanya dan kita introspeksi diri kepada seluruh dari Ananda semuanya. Kalau kita lagi sendiri kita ngapain? Nah, itulah kualitas keimanan kita ya. Belajarkah kita, ngelamunkah kita malah chatting orang-orang yang nggak penting, atau malah apa ya, sholatnya bagaimana, ngajinya bagaimana gitu ya. Di saat pandemi kayak gini, ini jangan-jangan drakornya lebih banyak daripada baca Al-Qur'annya. Nah, ini kan tampak ya, tampak terlihat. Kita lihat sendirilah kehidupan keimanan itu bagaimana. Ya, ketika dikatakan dalam ilmu akidah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu memang bisa bertambah dan bisa berkurang. Tapi kalau ingin melihat kualitas keimanan seseorang, melihat kualitas keimanan sendiri, saya memegang pendapat ulama yang mengatakan lihat dirimu di saat sendiri. Apakah dirimu itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau justru malah bermaksiat di saat sendiri? Jangan di saat di depan orang lain, jangan. Kalau di saat di depan orang lain di masjid Luqmanul Hakim kayaknya takbirnya paling khusyuk. Allah lama akbar. Nah, itu kalau di depan orang lain gitu kan. Ngajinya paling merdu ya. Terus kalau di depan dosen itu paling rajin kelihatannya gitu kan ya, karena di kelas tadi kan ada yang melihat, ada yang gitu ya. Tapi kalau sudah sampai di kosan, sampai di rumah itu dosen dicaci maki ya dan lain-lain. Nah, kenapa saya mengatakan hal yang seperti itu? Ya kita introspeksi diri sebagai kualitas keimanan kita. Ya, jadi hati-hati di saat kala pandemi ini banyak di rumah, ini fakta, banyak di rumah, tidak ada kegiatan. Ternyata bener, manajemen waktunya jeblok banget ya. Ya, tidur bagus sih kalau niat ibadah, tapi kalau kebanyakan tidur nggak bagus juga, begitu kan ya. Makanya saya memberikan challenge kepada murid-murid saya, baik di tingkat SMP yang saya ajar hari ini, ya SMA, ada di beberapa di kampus juga, saya berikan di Polban maksud saya, itu saya berikan challenge. Selama pandemi ini mulai Maret lah kita anggap ya, atau April ya kita anggap dirumahkan, sampai nanti Polban ini kalau nggak salah sampai Maret lagi, artinya setahun. Dalam setahun ini ada yang sudah khatam nggak satu kali? Aduh, na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan khatam sekali kagak gitu loh. Nah, ini jadi permasalahan ya. Jadi permasalahan. Jadi manajemen waktu itu sangat penting untuk kita mengoptimalkan hari-hari kita. Makanya saya bilang di pertemuan yang lalu kita menjawab paling enak itu kalau untuk mengubur kenikmatan dunia itu kita mengingat kematian ya. Futur itu bisa kita lawan dengan mengingat kematian ya. Kita sambungkan dengan pertanyaan jawaban di minggu lalu. Jadi ingat saja kematian ya. Ya, ingat saja kematian. Hiduplah seolah-olah engkau hidup selamanya, begitu kan ya? I'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada
Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan lakukanlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok. Saya kira kalau untuk mengingat boasting ya, ngebos ya gitu kan ya, moody ya, mood kita agar kembali, ya ingat kematian. Ya, ingat kematian. Bagaimana orang yang kena COVID itu ketika saya lihat baca Quran, bro, keren, takut mati, ya, takut mati dia baca Quran, nggak tua nggak muda. Coba kamu perhatikan gitu ya, perhatikan ayat-ayat ayat-ayat kaunnya Allah itu ketika virus itu masuk ke paru-paru kita, baru mereka berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran. Apakah masa seperti itu, waktu seperti itu kita tunggu agar kita serius kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Artinya kita tidak seimbang ya. Hati-hati ya. Dalam sebuah pendapat dikatakan orang yang alim sekalipun, orang yang dekat dengan agama sekalipun, itu minimal dalam sehari itu dia harus membaca ayat Al-Quran itu 40 ayat untuk melembutkan hatinya. Untuk melembutkan hatinya. 40 ayat minimal untuk orang-orang alim ulama itu minimal loh ya. Nggak mungkin, saya tidak yakin. Karena Al-Habib Abdurrahman As-Segaf dalam riwayatnya dikatakan beliau itu khatam di saat matahari terbit itu sampai terbenam 4 kali, dan di saat matahari terbenam itu 4 kali. Jadi total sehari semalam 8 kali khatam membaca Al-Quran. Wah, kok bisa Pak? Masya Allah, itu orang-orang sufi ya, orang-orang tasawuf yang seperti itu. Nah kita jangan-jangan surat An-Nas saja nggak dibaca sehari semalam ya. Surat An-Nas. Hati-hati. Mau tidur nih baca Quran, baca doa enggak? Kata Nabi baca ayat kursi, baca 3 terakhir surat Al-Baqarah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Nah, itu bagaimana? Dilaksanakan atau tidak? Lupa. Karena habis main game ya, terus ngantuk, tidur. Nah, ini bagaimana untuk menjaga kualitas itu? Makanya harus benar-benar manajemen waktunya harus baik sebagai orang yang beriman, agar tidak terjadi kefuturan. Futur itu lemah keimanan. Hati-hati ya. Kemudian yang kedua, kalau kamu tidak mampu maka carilah lingkungan ya. Ikutilah banyak seminar-seminar gratis kok virtual seperti ini. Harusnya yang seperti ini ya, ada bertemu dengan saya, bertemu dengan teman-teman di sini semua yang saya husnuzon, semuanya baik, semuanya berwudu, semuanya sholat. Nah, ini adalah langkah-langkah kita untuk menguatkan keimanan tadi, untuk Ananda Dali. 2, izin bertanya, apakah Islam memperbolehkan hambanya untuk tidak menikah? Apakah bisa hambanya untuk itu sempurna agamanya walau tanpa menikah? Siapa ini yang bertanya ini? SMDNS. Waduh, tidak menikah. Justru guru-guru saya itu kalau setiap habis menikahkan anak-anaknya, murid-muridnya segala macam, beliau mengatakan kepada murid-muridnya itu, menyesal ya nggak menikah dari dulu ya. Nah kan seperti itu. Justru pernyataan yang sering saya dengar itu begitu, menyesal ya tidak menikah dari dulu ya. Menyesal tidak menikah lebih cepat ya, harus tunggu ini dulu, harus tunggu lulus dari Polban dulu, harus kerja baru nikah. Suka diledek sama guru-guru saya ya. Ya kalau seperti itu menyesal. Ya, harus ada syarat dulu, punya uang sekian rupiah, harus ada pekerjaan dulu. Nggak ada itu dalam syarat sah pernikahan. Dalam rukun nikah itu punya pekerjaan, lulus politeknik D3 atau D4, gaji minimal 6 juta. Nggak ada kawan, nggak ada. Itu pemahaman Islamnya sungguh aneh. Syarat untuk menikah diberat-beratkan oleh orang tua zaman sekarang, tapi untuk melakukan hal yang haram, maksiat dalam artian berpacaran, diringan-ringankan, diperbolehkan. Nonton ke bioskop diperbolehkan, chatting diperbolehkan, begadang diperbolehkan, video call diperbolehkan. Orang tua macam apa yang seperti itu? Nah, di sini justru saya akan membuka hadis Nabi dalam setiap khutbatun nikah dibacakan oleh guru-guru saya, para alim ulama, ya. Anak saya sedang rewel. Alim ulama mengatakan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang menolak dengan sunnahku, falaisa minni, maka bukan dari golongan umatku. Nabi Muhammad mengatakan, aku minum, aku makan, aku tidur, dan aku menikahi wanita. Awas kalimatnya, wa atazawwajun nisa. Dan Nabi Muhammad menikahi wanita. Tidak ada menikahi laki-laki ya. Ini sudah ajaran yang konkret, syariat yang kuat ya. Tidak ada itu pembenaran terhadap pergaulan sesama jenis tersebut ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi justru dengan menikah dengan hal yang halal ya,
Justru dengan menikah dengan hal yang halal itu akan memperbanyak amal ibadah kita yang tadinya pahalanya 1 menjadi 2, yang pahalanya 5 jadi 10, begitu ya. Kan senang memiliki pasangan hidup. Ketika memegang tangan pacarnya itu dosa, niatnya dosa, memegangnya dosa, tapi kalau memegang tangan istri itu pahalanya 2 kali lipat. Kan seperti itu. Siapa yang tidak termotivasi dengan hal-hal seperti itu? Karena apa? Karena dengan menikah, betul ya, dalam hadis dikatakan menyempurnakan separuh agama. Baik, itu dari Ananda, bukan Ananda ini, siapa ini? Istilah ini kali ya, SMDNS. Mungkin teman-teman yang lainnya tahu. Jadi apakah hamba sempurna agamanya walau tanpa nikah? Saya kira tanpa menikah, jika memang takdirnya Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan menikah dan dia benar-benar menjaga tidak melakukan hal-hal yang haram yang digodanya untuk melanggar ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang maka orang-orang seperti ini luar biasa. Menurut saya luar biasa. Tapi godaan terhadap pernikahan itu sangatlah berat. Apalagi di zaman ini yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Kemudian yang ketiga, sebentar ya. Baik teman-teman, untuk menikah pasangan ini lebih baik kita perbanyak sholawat ataupun istighfar ya teman-teman. Ya, baik, mohon maaf ya. Saya mengkondisikan anak saya dulu. Mohon maaf kalau terganggu. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimanakah sikap kita hambanya yang sempurna? Mohon maaf. Bagaimanakah sikap kita seharusnya kepada para ulama, terutama yang punya darah keturunan dari nasab dari Nabi Muhammad SAW? Apakah jika keturunan Nabi tersebut berbuat salah, kita harus tetap taat atau seperti apa? Tidak. Walaupun memiliki nasab dari keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama saya akan mengungkap fakta terlebih dahulu bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW iya itu ada, benar ya. Bahkan pencatatannya itu sudah ilmiah ya. Dan itu benar-benar terjaga, ada di Maktab Daimi di Jakarta, dan tidak sembarangan orang bisa mengaku keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW dari cucunya atau anaknya yang bernama Sayyidina Hasan bin Ali dan Sayyidina Husain bin Ali. Penjelasan selanjutnya saya bukan dalam hal untuk menjawab garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi pertanyaan intinya dari yang bertanya ini adalah harus taat atau tidak, ya? Harus taat atau tidak? Kalau berbuat salah ingatkan. Bahkan yang namanya keturunan Nabi itu, ya dia pasti di dalam darahnya mengalir ya darahnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan dia akan membela agamanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh ya, dengan totalitas dan dengan memberikan uswatun hasanah yang baik, contoh yang baik. Tapi kemungkinan nggak apa mereka berbuat salah, mungkin ya. Kemungkinan nggak Pak mereka lalai, mungkin. Jika menemukan hal-hal yang seperti itu ingatkan. Maka ulama-ulama Syafi'iyah sepakat bahwa cara mengingatkannya pun bukan dengan cara menyakitinya. Saya kira landasan tidak menyakitinya itu bukan hanya nantinya kepada keturunan Nabi, tapi kita pun kepada sesama muslim pun begitu ya. Tidak boleh saling menyakiti ya. Ini ada teman kita di kelas kan minggu lalu sudah saya bahas. Tiba-tiba nggak pakai jilbab, masa kita sakiti? Kamu udah dewasa, udah akhir balik, masih belum pakai jilbab, kita sakiti itu dengan lisan kita. Ya teman-teman kita yang belum pakai jilbab itu yang perempuan, terus yang laki-laki yang nggak sholat, kamu sudah akhir balik gitu kan ya, sudah mimpi basah dan lain-lain, masih belum sholat juga, kamu mau kemana? Hidup kamu di bawah. So benar tadi kan ya, langsung mengeluarkan hadis dan ayat. Tidak. Kalau kita mengeluarkan ayat-ayat dan hadis tapi demi untuk menyakiti hati saudara kita sama muslim, maka jangan dilakukan. Karena saya tidak melihat Nabi Muhammad melakukan itu, saya tidak melihat para khulafaur rasyidin, para sahabat Nabi melakukan itu, tapi mereka semuanya berdakwah bil ma'ruf, mencontoh ya Sayyidul Hasanah, Uswatun Hasanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolong diingatkan, ya tolong diingatkan. 4. Mana yang lebih utama, ikhlas atau sabar? Ikhlas atau sabar?
Ikhlas atau sabar. Baik, Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih utama, ikhlas atau sabar? Saya agak sulit untuk menjawab kalau untuk disuruh memilih. Karena ikhlas dan sabar itu adalah label identitas mukmin. Ya. Dalam kajian saya nih hari ini saya kedua kalinya saya mengundur kajian kitab Riyadhus Shalihin ya karena ada Q&A. Insya Allah digantikan di hari esok, di hari Senin. Kalau minggu lalu digantikannya di hari Selasa kemarin. Dalam bab kesabaran saja, bahkan ya ayyuhalladzina amanu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah mengawalinya dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Ini ayatnya ya. Bersabarlah dan maintenance, rawatlah kesabaran itu. Jadi yang disuruh dirawat itu kesabaran. Dan ini mukmin. Jadi sabar itu nggak boleh lepas dari diri kita. Ikhlas pun sama ya. Ya, memiliki kelekatan yang sama, memiliki kekuatan yang sama ya. Karena ketika kita melakukan kesabaran tidak mungkin kita tidak memiliki keikhlasan, gitu kan? Jadi kalau mau memilih sabar, kita melaksanakan kesabaran itu bukan berarti sabar itu menahan emosi dan tidak ikhlas, gitu kan? Tapi kita sabar dalam kita ikhlas dalam menjalankan kesabaran tersebut. Nah, itu tolong diperhatikan. Ananda yang bertanya ini adalah Ananda Zulkifli. Jadi ikhlas dan sabar. Bahkan dalam kitab Al-Hikam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dikatakan yang pertama kali turun dari langit. Hal yang sangat hebat yang turun dari langit itu ke bumi adalah taufik. Ya, saya suka nulis juga catatan-catatan ulama seperti ini di status-status WA saya, Instagram dan Facebook. Dan yang pertama kali diangkat Allah yang istimewa dari bumi itu adalah ikhlas. Dari langit ke bumi adalah taufik, ya. Dari bumi ke langit yang diangkat itu adalah ikhlas, ya. Kemudian yang kelima, bagaimanakah apabila seorang ayah terus memerintahkan untuk membantu beliau dalam bisnis. Terkadang saya tidak enak hati disuruh, saya pun jarang diberikan motivasi oleh ayah. Saya rasa kurang adil, saya tahu saya dibiayai oleh beliau, tolong luruskan. Oke, terima kasih. Kepada kedua orang tua, dia non-muslim sekalipun, maka dalam agama Islam kita diperintahkan untuk birrul walidain ya, untuk berbakti kepada orang tua. Selama kedua orang tua tersebut yang bermaksiat sekalipun, bahkan yang ingkar kepada Allah sekalipun, itu tidak memaksakan kita terhadap perbuatan maksiat, tidak memaksakan kita untuk berpindah akidah, maka tetap ketaatan kita lakukan. Nah sekarang ini muslim, orang tua muslim, kita muslim, keturunan dari kedua orang tua kita. Maka bagaimana? Maka yang durhaka kepada kedua orang tua, ya itu setara dengan berbuat syirik kepada Allah. Ingat ayatnya, wala tusyriku, ya, wabil walidaini ihsan. Allah itu menyeimbangkan antara dua hukum yang dosanya sama besarnya, berbuat syirik, ya, dan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Artinya jika kamu berbuat syirik, maka dosa syirik itu besar ya. Itu tidak akan diampuni kecuali Allah Maha menerima ampunan tersebut. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Maka kalau tidak berbuat baik itu dosanya ya ulama mengatakan sama dengan dosa berbuat syirik. Paham tidak di sini ya? Ya, besarannya sama seperti dosa berbuat syirik. Makanya kedua orang tua itu ada dekat, orang yang harus kita minta doa ya itu adalah waliullah yang terdekat dengan diri kita, maka orang tua kita sendiri. Orang tua kita yang masih hidup, apapun ya, apapun latar belakangnya, apapun bentuk ketidaksempurnaan, nggak membicarakan kesempurnaan, bentuk ketidaksempurnaan dari kedua orang tua, maka tetap kita diperintahkan Allah dalam agama kita untuk apa? Untuk berlaku baik ya, dijunjung tinggi. Karena ada larangan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffil, ya, wala tanharhuma. Dan janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua, dan janganlah membentaknya atau memukulnya, kan begitu ya. Jadi Al-Quran mengambil kata yang artinya menurut terjemahan dari Departemen Agama itu kata pembangkang. Kata pembangkang yang mudah keluar dari mulut seorang anak kepada orang yang lebih tua,
yang kadang-kadang keluarnya itu tanpa rencana, ya, tanpa rencana. Karena itu refleks yang sangat cepat. Kadang-kadang pun keluarnya itu kata pembangkangan itu dengan nada yang baik. Contoh ya, contoh. Nah, tolong dong beliin sayur di depan. Ah, mah capek. Nah, itu baik nggak? Cara bicaranya baik nggak? Iya, tapi menggunakan kata ah. Ada unsur negatif di sana. Bayangkan Al-Quran. Hebatnya mukjizat Al-Quran. Untuk yang menggunakan nada positif sekalipun, untuk yang menggunakan kata yang tanpa apa namanya, yang refleks sekalipun, itu dilarang kepada orang tua. Jaga betul ini mulut ya, ya. Jaga betul ini mulut. Jaga betul ini mulut, karena apa yang keluar dari mulut kedua orang tua itu, walaupun orang tua itu menurut zahiriyah kita itu adalah banyak berlaku banyak kekurangannya, tetap hati-hati kita menjaga, karena yang keluar dari mulut orang tua itulah doa untuk kita sepanjang hayat kita, keberkahan kita ya, sampai dengan jodoh kita nanti, sampai dengan rezeki kita, sampai dengan mati dan mautnya kita ya. Jadi bersyukurlah yang kedua orang tuanya masih hidup, banyak-banyaklah minta doa ya. Mau UTS minta doa ke orang tua dulu, baru ke saya ya, baru ke kiai, baru ke dosen-dosen yang lain. Orang tua kamu dulu yang masih hidup ya. Ya, nanti kalau orang tuanya sudah meninggal, kepada siapa Pak kita meminta? Kepada kerabat-kerabat yang dekat dengan orang tua. Nah, jadi kalau orang tua ini menyuruh terus ya, maka laksanakan perintahnya. Selama yang disuruh itu adalah bukan yang disuruh kepada hal-hal yang dekat dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan ke-6 ya. Jika wanita haid lebih dari 2 minggu, apakah harus tetap sholat atau bagaimana sholat? Ya. Jadi dalam kitab fikih dan pembelajaran fikih, kalau sudah lebih dari 2 minggu, maka darah yang keluar itu adalah darah kotor ya, darah istihadhah atau darah penyakit. Maka saya langsung teknis kepada para akhwat semuanya. Check up lah dulu ke dokter, ya tanyakan kenapa. Nah, masa batas ambang secara fikih itu 2 minggu sudah selesai, maka ketika masuk waktu sholat, maka dia harus segera berwudu, dan wudunya itu nanti fungsinya hanya untuk sholat yang akan dia lakukan, walaupun darah haid itu masih keluar. Ya. Itu namanya darah istihadhah ya. Darah istihadhah disebutnya dengan sebuah istilah itu darah kotor itu, maka wudunya dia walaupun masih keluar itu hanya cukup untuk wudu sholat yang akan dia lakukan saat itu. Jadi kalau wudu jangan ngapa-ngapain, langsung sholat. Karena setelah sholat batal wudu. Istihadhah atau darah penyakit. Cekkan metabolismenya ya kepada sirkulasi bulanannya, kepada dokter yang kalian percaya. Mudah-mudahan kembali disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin haid yang berkepanjangan itu adalah akibat perbuatan anak-anak perempuan selama ini waktu SMP atau waktu SMA atau setelah menstruasi pertama. Kenapa, Pak? Akibat perbuatan anak-anak perempuan. Karena setiap ditanya oleh guru agamanya, karena saya juga ngajar di SMP SMA, sudah sholat belum? Selalu ngejawab, lagi halangan Pak. Masya Allah. Kenapa kamu belum sholat? Lagi halangan Pak. Sudah seminggu, kenapa belum sholat? Lagi halangan Pak. Sudah 2 minggu. Kenapa kamu kok nggak ikut sholat dulu berjamaah? Belum keramas Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ngomong apa? Coba sama anak-anak perempuan yang suka berbohong seperti itu. Masa menstruasi dijadikan keleluasaan untuk tidak sholat? Kalau sudah selesai 14 hari, 14 hari. Nih kira-kira ini mahasiswi ya, ada mahasiswi nggak di sini? Tadi ada aktif beberapa orang, sampaikan kepada teman-teman kalian yang mahasiswi lagi. Karena enak dari mulut perempuan ke mulut perempuan lagi daripada dijelaskan oleh yang kaum Adam ini kan ya. Kalau sudah selesai 14 hari, kira-kira besok itu sudah 14 hari nih, sudah 14 hari. Dan saya ini kira-kira sekitar duha itu sudah mampet nih darah haidnya. Ya, Mbok yo niat bawa anduk gitu kayak ke Polban, numpang kayak ke kosan temennya gitu, langsung mandi begitu, jangan ditunda-tunda. Nanti aja sampai rumah. Kamu tuh sudah suci dari waktu duha, tapi kamu lewatkan zuhur dengan sengaja, kamu lewatkan asar dengan sengaja, kamu keramasnya maghrib, artinya kamu meninggalkan sholat zuhur dan sholat asar dengan sengaja. Hukumnya bagaimana? Dosa, haram itu ya.
Naudzubillah min dzalik. Sama seperti orang yang mau menstruasi, sama seperti orang yang mau menstruasi. Ini ananda-ananda yang perempuan mahasiswi semuanya sudah tahu dia menstruasinya besok. Ya, besok sore nih sudah ada tanda-tanda nih, lagi kerja kelompok siangnya, dia masih suci, harusnya bisa sholat zuhur gitu loh. Bisa sholat zuhur di gedung A itu kan ada tuh di lantai berapa ada musola, atau mungkin di lantai satunya sudah ada apa belum ya. Bisa sholat zuhur, ditunda-tunda sama dia. Nanti kerja kelompok dulu, nanti kerja kelompok dulu, nanti kerja kelompok dulu, jam 14:15 bocor deh. Nah, bocor. Head. Terus bagaimana sholat zuhurnya? Bagaimana sholat zuhurnya? Bagaimana sholat zuhurnya? Sengaja dia tinggalkan. Itu pun dosa. Makanya hati-hati. Dan itu wajib dikodok loh ya. Wajib dikodok kalau lalai seperti itu. Agar tidak menjadi tabungan dosa. Wahai kaum perempuan, ingatlah bahwa Anda semua punya kekurangan dari laki-laki. Kekurangan itu adalah Allah memberikan kalian waktu istirahat untuk tidak melakukan semua ibadah. Karena jasa kalian memang besar, melahirkan, mendidik ya. Banyak sekali waktu libur anak-anak perempuan ini semuanya ketika dewasa nanti, tapi itulah kelemahan kalian. Pada posisi itu kalian lemah, hati-hati. Pada saat menstruasi, sirkulasi, hati-hati. Emosi, kesabaran itu tetap harus dijaga. Setan banyak menggoda, iblis banyak menggoda. Nggak bisa baca Quran, ya bacalah sholawat. Nggak bisa baca Quran, baca wirid dan zikir. Ulama ada yang mengatakan masih boleh baca Quran asal nggak megah. Ada yang mengatakan lagi melalui kekhususan tertentu dengan keilmuan tertentu harus baca ya. Boleh membaca Al-Quran katanya. Yang nggak boleh itu adalah sholat dan ibadah lainnya. Itu nanti kita lakukan pendekatan secara fikih nantinya. Perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya satu perempuan di dunia ini dan sampai akhir zaman nanti yang insya Allah menurut pemahaman saya yang tidak pernah menstruasi. Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Ada yang tahu? Ini. Lu cinta luda bukan? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah ini. Nanti saya kasih informasinya ke yang WA saya tadi. Siapa? Arfi. Siapa tadi? Yang WA saya? Lupa. Ajri. Azri. Hai Ananda, perempuan semuanya. Yang anak laki-laki siapa? Manusia yang dijagakan kesuciannya dan dia perempuan ya yang tidak diberikan menstruasi dan derajatnya sama dengan derajat laki-laki. Jadi seumur hidupnya dia beribadah tidak ada menstruasi dan ulama sepakat dengan ini. Adakah yang tahu? Siti Maryam, Pak. Siti Maryam. Alhamdulillahirabbil alamin. Reska Ayu Eka Ning Tias ya. Betul memang Siti Maryam itu adalah wanita mulia. Tapi yang saya maksud adalah putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah zaujah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kedua orang tua dari Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain ya. Siti Maryam pun ya itu termasuk wanita mulia. Jadi sekiranya sahabat pernah ditanyakan, di manakah yang paling mulia dari keempat wanita ini? Yang diajukan itu adalah ya, kemudian Asia, kemudian Sayyidatuna Maryam. Kemudian disebutkan oleh sahabat terakhir nama putri Nabi Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ya, maka sahabat ada yang menjawab, wah, maka kami tidak bisa melakukan perbandingan kalau disebutkan ada putrinya Nabi Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kecuali kalau dihilangkan Sayyidatuna Fatimah Zahra, maka masih bisa dilihat keunggulan dari masing-masing ketiga perempuan soleha ini, yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, kemudian Siti Maryam, Sayyidatuna Maryam, kemudian Sayyidatuna Asia. Asia itu istrinya Fir'aun ya. Istrinya Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doanya ada pada surat At-Tahrim, 2 ayat terakhir ya. Coba dilihat kembali itu. Wah, batal saya berikan hadiah ya. Tapi insya Allah saya doakan buat semuanya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ayah saya tidak mengaji. Allah na'udzubillah min dzalik. Ayah saya tidak mengaji, sedangkan adik saya 11 tahun mengaji. Siapa yang lebih baik dijadikan imam sholat?
Kalau adiknya sudah akil balik, maka adiknya menjadikan imam sholat ya. Balighu anni walau ayah. Ya, maka adiknya yang dijadikan imam sholat. Kalau dia sudah akil balik. Kalau belum akil balik, maka nggak apa-apa ayahnya. Karena syarat menjadi imam itu rukun ya. Syarat sah menjadi imam itu adalah bacaannya benar. Nanti akan ada pertanyaan ya, kalau kita diimamkan oleh orang yang tua atau di masyarakat Indonesia sekarang tuh kadang-kadang dituakan dan dia sebenarnya balelol bacaan Al-Qur'annya. Saya juga nggak mau membenarkan ya, tidak mau melakukan pembenaran bagaimana Pak sholat kita sah tidak sah, insya Allah sah. Ya, sah kalau kita benar melakukannya. Tapi bagaimana hukum berjamaahnya? Nah, di sini permasalahan nantinya. Hukum berjamaahnya bisa batal atau tidak? Kemungkinan bisa batal. Sebagian ulama mengatakan bisa batal ya, dan kita terhitung sholat sendiri, tapi kita dikarenakan imamnya yang seperti itu. Makanya yang menjadi imam itu harus tahu diri, tahu ilmu, jangan yang dituakan saja di masjid ya. Ternyata baca Qur'annya masih, tapi kadang kita menemukan dalam sosial masyarakat kultur ya kita itu kadang-kadang orang yang dituakan itu harus menjadi imam ya, walaupun jelek bacaannya. Terkadang kita yang muda kalau maju itu disebutnya tidak sopan. Nah, kita juga harus seimbang ya, harus seimbang. Nggak apa-apa, kita lebih baik memilih nggak apa-apa, pelan-pelan. Pokoknya jangan terkesan nyerobot lahan orang. Aduh, bahasanya seperti itu ya. Jangan terkesan menyerobot lahan orang. Kita yang harus kita lakukan adalah pembinaan akhlaknya, dakwah bilhalnya. Tidak mesti di masjid itu kita harus menjadi imam karena kita merasa yang baik, yang paling baik bacaannya. Khawatir niat kita berubah karena kebaikan itu. Tapi yang saya harapkan adalah bagaimana kita membina silaturahmi dengan orang-orang tua seperti itu ya. Bagaimana menyeimbangkan tujuan hidup kita agar dunia akhirat setara atau tujuan hidup kita yang masih kurang tepat. Dan seharusnya akhirat lebih tinggi dibandingkan dunia. Manusia menjadi manusia yang bermanfaat bidang dunia teknik dalam bidang teknik sipil atau pembangunan. Ini sebenarnya sudah terjawab di minggu lalu ya, Sambas ya. Kalau pertanyaannya tentang bagaimana menyeimbangkan tujuan hidup agar dunia akhirat setara ya. Tawazun ya, kita harus seimbang, jangan melulu kita mengkibarkan kehidupan kita kepada dunia. Jadi ada sebuah qaul mutiara dalam bahasa Arab itu bahwasanya dunia itu nggak usah digenggam, tapi dunia itu dibuka begini saja, kita ikuti arahnya kemana, jangan sampai kita genggam seperti ini karena dia tidak akan kembali kepada kita karena kita akan meninggalkan dunia ini. Mohon maaf sebentar ya, saya unmute dulu. Sambas, saya skip sebentar ya. Ada yang datang soalnya di bawah. Sebentar aja ya. Baik. Ya, teman-teman, enggak diisi waktu luangnya dengan berpikir ataupun salawat ya.
Baik ya teman-teman, sambil menunggu Habib Jaldinya kembali, mungkin saya akan kembali mengingatkan jawaban-jawaban sebelumnya. Yang dari pertanyaan pertama itu tentang kefuturan ya teman-teman. Nah, cara kita supaya tahu nih bahwa kita itu sedang futur ataupun sedang baik tidak nih keimanan kita adalah melihat keadaan kita pada saat sendiri gitu. Apakah pada saat sendiri kita lebih banyak menonton drama Korea ataupun main game, ataukah kita banyak melakukan hal-hal positif seperti membaca Al-Quran, sholat sunnah, itu ya. Nah, dan apa sih cara atau solusi paling baik untuk kita terlepas dari kefuturan itu? Cara yang paling enaknya itu dengan mengingat kematian, teman-teman. Karena seperti yang dijelaskan tadi, ketika seseorang nih misalnya terjangkit COVID-19, mereka itu jadi ingat kepada kematian, takut kepada kematian, dan akhirnya memperbanyak ibadahnya mereka, teman-teman. Nah, selanjutnya yang pertanyaan nomor 2 itu, hambanya untuk tidak menikah. Apakah bisa hambanya itu sempurna agamanya walaupun tanpa menikah? Jadi seperti yang dijelaskan oleh Habib Jaldi tadi, bisa tetapi sangat sulit. Soalnya godaan untuk tidak menikah itu sangat banyak. Gitu. Selain itu, karena dengan menikah pun banyak ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang berkata bahwa menikah itu menyempurnakan sebagian dari iman. Soalnya kenapa? Karena seperti yang dijelaskan oleh Habib Jaldi tadi, dengan menikah itu kita jadi mendapatkan pahala ataupun kebaikan-kebaikan yang double. Misalnya, ketika sebelum menikah itu kita menggenggam tangan pacar, itu kan masuknya dosa. Nah, tetapi setelah menikah kita bergenggaman dengan tangan istri, itu akan mendapat pahala. Dan kalau tidak salah saya pernah dengar dari Ustadz Maulana itu sebagai pengugur dosa ya teman-teman. Setiap kita menggenggam tangan istri kita suatu hari nanti. Nah, pertanyaan yang ketiga itu tentang bagaimanakah sikap kita seharusnya kepada para ulama, terutama yang punya darah keturunan dari Nabi. Apakah jika keturunan Nabi tersebut berbuat salah, kita harus tetap taat atau seperti apa? Nah, jawaban dari Habib Jaldi adalah apabila keturunan Rasul itu berbuat salah, kita harus mengingatkan. Jadi walaupun ada gitu keturunan Rasul, sebenarnya jadi kita itu harus, apabila beliau berbuat salah atau melakukan kesalahan, kita harus mengingatkannya dengan cara baik-baik. Bukan hanya keturunan Rasul juga, seperti tadi yang dipaparkan oleh Habib Jaldi, tetapi kepada semua orang. Apabila ada perbuatan salah, kita harus mengetahuinya dengan cara baik-baik. Gitu. Dan tetap berpacu atau bukan berpacu, yang jadi acuannya itu adalah suri tauladan kita, uswatun hasanah bagi kita. Nah, lalu yang nomor 4 itu tentang mana yang lebih utama, ikhlas atau sabar. Menjawab itu karena apalagi saya yang kekurangan ilmu, seperti yang dipaparkannya tadi, bahwa ikhlas dan sabar itu sebenarnya hanya ada, bukan hanya ada, lebih tepatnya terpaku kepada kaum mukmin gitu ya. Nah, sekarang Habib Jaldi sudah kembali. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, saya sebenarnya ada tamu di bawah, tapi nggak apa-apa ya. Saya tinggal sebentar ya. Tetap melakukan amanah ini.
Pertanyaannya tadi yang mana ya? Tawazun. Yang nomor 8, Habib. 8 ya, Bagaimana membangun menyeimbangkan. infrastruktur Indonesia. Saya masih bingung mengenai kewajiban wanita dalam mengenai. Oh, ini beda pertanyaan ya? Oh, ada Ya, beberapa pertanyaan dari Ananda Dinda. Baik, yang pertama, ketika saya mengajar di sipil dulu saya mengatakan begini. Bekerjalah sesuai dengan fitrah ya. Sesuai dengan fitrah. Kenapa saya menekankan sesuai dengan fitrah? Jika memang saya tidak bermaksud mendemotivasi ya. Ketika ada seorang wanita masuk kuliah di jurusan teknik sipil ya, berarti memang ada tugas yang Allah kepadanya suatu hari nanti tentang kebidangan ini dalam keberkahan ilmunya. Bukan berarti saya melakukan melarang. Tapi kalau secara hukum nantinya, yang saya harapkan itu seorang wanita itu ketika dia belum menikah maka ketaatannya kepada kedua orang tua. Sepakat nggak di sini? Ya, paham hukum ya. Tapi kalau sudah menikah taatnya sama siapa? Sama suami ya. Kalau suami bisa memberikan dia nafkah, maka rasa syukur yang harus dibina. Besar kemungkinan nantinya dia tidak bekerja lagi di bidang sipil itu. Misalkan kalau yang ditanyanya fokus kepada bidang kesipilan, begitu kan? Bagaimana caranya di hari ini tuh menjadi wanita itu yang totalitas bersyukur, tapi dengan suami juga yang tahu diri untuk membuat istrinya bersyukur itu seperti apa. Jangan berarti 1 juta sebulan dikasih terus dipaksa bersyukur untuk taat kepada suami, itu suami kurang ajar yang seperti itu namanya ya. Tapi bersyukur itu dari kedua belah pihak untuk membangun dan membina rumah tangga. Sebenarnya 1 juta pun misalkan saya kenapa menyebutkan angka ya, oke lah, biar menjadi standar ukur. Sebenarnya 1 juta pun kalau perempuannya bisa bersyukur sih, kalau benar mencari istrinya maka akan menjadi baik-baik saja ya. Yang jadi masalah adalah salah dalam mencari istri. Nah itu jadi permasalahan. Salah dalam mencari pasangan, maka tidak akan terjadi sakinah, ketenangan dalam hidup. Beda kalau orang yang tenang itu, maka dia akan akan selalu termotivasi dalam melaksanakan perbaikan-perbaikan dalam hidup, bukan hanya permasalahan. Atau mungkin suaminya memahami ya, jodohnya tepat, takdirnya bagus karena kamu seorang wanita, terus didukung oleh suami tadi. Ya udah gimana kalau seandainya kamu jangan kerja yang beratnya aja deh. Wah, nih suami kayak gini keren nih. Saya modalin kamu, ini saya punya uang begini dan begitu, udah buat aja. Buat kantor konsultan sipil, ada nggak ya? Ada apa nggak? Ada ya? ada. Ada ya? Ada ya, betul. Di dekat rumah saya juga di Cigadung ini ada, di Cicahem ada, saya lihat, kemudian di Pahlawan ada kantor-kantor yang konsultan tentang ini ya. Wah, ternyata istrinya jadi bosnya. Alumni sipil, angkatan berapa dari Polban jadi bosnya, karena suaminya modalin dia atau modal bersama. Jadi istrinya itu jadi bos, jadi dia nggak capek kerjanya, nggak harus turun ke lapangan, nggak harus pose foto pakai pakai apa namanya topi lapangan itu, helm lapangan gitu ya. Terus di atas jalan tol banyak alumni yang saya perhatikan foto seperti itu ya, terutama yang perempuan-perempuan. Saya hanya mendoakan ya Allah, mudah-mudahan nanti anak-anak ananda yang perempuan ini saya doakan bagus, tetap berkah dengan keilmuannya, tapi lebih naik derajatnya menjadi bosnya, paham ya? Saya lebih mendoakan bukan menjadi pekerja kerasnya. Atau tidak selalu di lapangan kan? Pekerjaan itu sebagai fitrah wanita nggak harus di lapangan kan? Tapi mungkin di bagian kantornya ya, ya, ya kan, yang berkaitan dengan kesipilan itu sendiri bagaimana? Ya mungkin di situ ya, menjaga fitrahnya sebagai perempuan itu, maka itu sebuah keharusan ya. Tapi saya bukan berarti menyuruh ya apa ya, cari itu sesuai buat laki-laki maupun perempuan ya. Hatta petinju sekalipun ada perempuan, pegulat perempuan ada nggak? Ada ya? Ada, begitu kan. Pesepak bola perempuan ada apa tidak? Ada. Ya tinggal nanti levelingnya saja lah ditempatkan. Masa klub Persib perempuan melawan Persija laki-laki kan nggak mungkin ya. Karena memang beda ininya, beda apa? Beda segala-galanya. Jadi nggak mungkin. Perempuan itu lebih dimuliakan dalam agama Islam itu, perintah kepada kaum laki-laki untuk memuliakan, memelihara dan menjaga kaum Hawa, kaum wanita.
Kemudian saya masih bingung mengenai kewajiban seorang wanita dalam mengenakan jilbab. Kenapa masih ada sosok seorang wanita yang padahal seorang influencer yang masih mempertimbangkan kembali mengenai kewajiban mengenai jilbab. Padahal sudah ditulis dalam Al-Quran. Apakah ini memang karena belum ada hidayah bagi beliau atau memang ada perspektif lain? Oke, siapapun influencernya yang pertama akan mengatakan bahwa hukum berjilbab itu adalah hukum menutup aurat, bukan hukum memperbaiki diri ya. Jadi mau dia pendosa, pelaku berbuat baik, tetap perempuan yang muslim, maka dia harus menutup aurat. Pertanyaan muncul, Pak, auratnya mana? Maka saya jawab secara fikih, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak dan telapak tangan. Silakan tutup dengan cara apapun, tutup itu, gitu kan ya. Maka kamu sudah menutup aurat. Nah, sekarang ada yang berjilbab, dia ngerokok. Wah, aduh di mall keren banget. Saya ngeliat tuh, berjilbab lagi nangkring pinggir jalan ngerokok. Berjilbab lagi pacaran, pegangan tangan ya. Berjilbab terus jadi fansnya para ajusi itu loh. Ajusi, opa maaf ya. Opa Korea. Oh, sampai teriak-teriak gitu kan ya. Kemudian sampai digendong-gendong cipika-cipiki tapi dia berjilbab begitu kan ya. Nah, yang seperti itu bagaimana itu? Memperburuk keadaan ini aja, memperburuk agama Islam saja. Ya, intinya perintahnya menutup aurat sudah. Artinya menutup aurat itu tidak peduli dia seorang maksiat, dia seorang berbuat baik, pokoknya harus menutup aurat. Bukan berarti kalau menutup aurat itu dia harus sholatnya bagus dulu ya. Apalagi sedekahnya bagus dulu, berlisannya sudah bagus dulu. Banyak orang yang berjilbab ngomongin orang banyak. Jadi jangan terlalu dibenarkan kalau pakai jilbab itu berarti dia sudah benar, enggak ya. Hatta pezinah sekalipun yang nongkrong di malam hari di pinggir-pinggir jalan, mungkin siangnya dia pakai jilbab, pergi dia ke majelis pengajian di perumahannya karena apa? Karena dia tahu dia seorang pendosa, begitu kan ya. Tapi mau gimana lagi, dia tetap bekerja. Nah, inilah hal-hal seperti inilah yang harus kita selamatkan. Ini konsep jilbab yang pertama itu adalah menutup aurat. Yang kedua di sini pernyataannya adalah apakah perspektifnya berbeda? Apakah dia belum dapat hidayah atau perspektifnya berbeda? Kalau kita berbicara masalah kebaikan, itu secara umum maka itu adalah memang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diinginkan Allah itu menjadi baik, maka dia akan didekatkan kepada agama. Tolong perhatikan ya, dia akan didekatkan kepada agama. Kamu jurusan teknik sipil, kalau Allah akan menginginkan kamu ditakdirkan menjadi orang baik, kamu pasti akan didekatkan kepada agama. Paham nggak maksudnya? Kamu jurusan teknik apapun itu bukan jurusan agama Islam gitu ya, bukan jurusan hadis, bukan tafsir Quran dan lain-lain. Tapi kalau Allah menakdirkan kamu menjadi orang baik, maka kamu akan didekatkan kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bab hidayah tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah perspektif pemahamannya terhadap jilbab ini berbeda? Mungkin. Saya akan katakan mungkin. Kalau kita sama-sama satu frame siapa influencernya ya, mungkin sama atau tidak saya tidak akan menyebutkan kepada Anda yang bertanya. Jika yang dimaksudkan adalah influencer tersebut, begitu kan yang saya pahami, mungkin perspektif keilmuannya berbeda ya. Dia memahami bahwa yang namanya jilbab itu bukan perintah Allah yang saklek, tapi itu merupakan budaya ya. Itu adalah budaya Arab yang dia anggap orang Arab pada saat itu memang berbusananya seperti itu. Maka ketika dimasukkan ke Indonesia, dimasukkan ke budaya timur ke sini, maka tidak harus seperti itu jilbabnya. Mungkin jilbabnya seperti mohon maaf, seperti yang dipakai oleh nenek-nenek kita zaman dahulu, hanya sekedar apa namanya? Ciput segini gitu ya, ciput segini terus ada kayak jilbab tembus gitu yang berenda-renda gitu kan, ditaruh gitu kan. Mungkin seperti itu. Itu perspektif menutup aurat itu makanya harus didalami lagi. Apakah perintahnya seperti apa? Kalau perintahnya secara hukum itu sudah jelas menutup aurat fikih kecuali muka dan telapak tangan. Tapi kadang-kadang dia berbaur dengan budaya-budaya yang ada yang berkembang saat hukum itu turun. Tapi secara mutlak kalau saya memegang maka aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh ya. Maka semuanya harus tertutup.
Adapun pemahaman misalkan kayak dicontoh di kita pakai siput terus pakai selendang tembus-tembus yang rendah-rendah ditaruh di atasnya, itu mungkin adalah pemahaman dan kemampuan rakyat Indonesia pada saat itu menutup aurat seperti itu, begitu ya. Paham nggak? Pada saat itu ya. Dan keilmuannya itu belum sampai secara sempurna. Makanya tugas saya, tugas kamu, tugas Ananda semuanya sempurnakan begitu loh. Sempurnakan menutup aurat itu untuk seluruh tubuh. Tapi jangan juga keilmuan tersebut oleh kita semuanya untuk mengkafirkan, untuk menyalahkan teman-teman kita yang tapi masih pakai lepis bawahannya, jangan ya, pakai jilbab masih pakai kaos ketat di bagian bagian badan atasnya, jangan disalahkan. Yang penting mereka sudah berlatih dan membiasakan diri untuk menutup aurat. Tinggal di kelas ini, di jurusan ini, yuk sama-sama di sisi dakwahnya kita ciptakan lingkungan yang memang, ayo sehari ada kayak apa ya, program gitu deh. Sehari semua perempuan di teknik sipil yang muslim menggunakan pakaian menggunakan pakaian long dress ya. Ada ditentukan dong sama ketua himpunannya kepada ketua divisi agamanya. Misalkan hari apa itu? Hari Jumat. Yang laki-lakinya juga pakai baju takwa dan peci misalkan, betul ya? Hari apa? Hari Jumat. Tapi jangan pakai lepis, pakai celananya juga celana yang kain, gitu dong ya. Kalau perlu pakai sarung, kalau peraturan Polban tidak melarang. Awas. Awas, kalau peraturan Polban tidak melarang. Ini nanti kata Pak Zali pakai sarungan semuanya. Waduh, peraturan Polban melarang. Wah, gawat ya. Lihat dulu aturannya ya. Kalau long dress kan bagus. Namanya juga membina. Membina itu sampai akhir hayat ya, nggak boleh putus ya. Ya, tidak boleh putus sama sekali. Sampai sini ya. Ini lagi naik motor, tiba-tiba di motor depan ceweknya dengan baju ketat ngerangkul cowoknya, celengannya kelihatan. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita nggak fokus begitu kan ya. Belum lagi dia pakai hot pants, pahanya kelihatan. Jadi nggak fokus, kita nabrak begitu kan ya. Terus kita yang disalahin. Ya, makanya bagi laki-laki juga yang beriman, Nabi mengatakan apa? Kita harus menundukkan pandangan. Kita melihat, oh salah ya sudah kita alihkan, paksa alihkan sudah. Itu arti dari menundukkan pandangan itu, paksa alihkan, daripada nanti sial buat kita ya gara-gara melihat dosa akhirnya kita yang nabrak tiang lah gitu ya, atau yang kita kejeblos ke lubang lah gara-gara gagal fokus tadi. Nauzubillah min dzalik. At-tasir, harus bersikap bagaimana seorang istri dan anak jika sang suami tidak melaksanakan sholat Jumat selama beberapa minggu tanpa alasan yang jelas. Selain mendoakan, nasihati. Selain menasihati, mendoakan. Menurut saya, mendoakanlah terakhir ya. Nasihati. Selaku istri yang baik, nasihati. Kasih tahu ya, bahwa Jumatan itu adalah wajib bagi perintah kepada kaum laki-laki. Maka sempurnakanlah. Selama pandemi bagaimana? Boleh dihindari? Boleh. Sudah ada kesepakatan ya, nggak apa-apa. Dari MUI tidak apa-apa. Kalau zona merah tidak melakukan dulu selama 14 hari ke depan tidak apa-apa. Tapi setelah itu jangan langsung kita malas untuk Jumatan, itu berbahaya ya. Karena orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang syar'i, maka dia keluar, dia harus bersyahadat kembali, dia sudah keluar dari agama Islam. Nauzubillah min dzalik. Ingatkan wahai para istri, anak ya, kalau ada yang laki-laki anggota keluarganya, saudaranya yang perempuan melihat ada saudara laki-laki nggak sholat Jumat, kemudian ada ayahnya, maka tolong ingatkan. Kalau memang pandemi ya jadikan itu sebagai alasan syar'i yang bukan niatnya untuk malas. Tapi kalau udah pandemi tapi dia alasannya untuk malas, maka dia tercatat meninggalkan sholat Jumat. Nauzubillah min dzalik. Takdir. Cara mensyukuri takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Walaupun ya. Sebentar ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Takdir. Bagaimana cara mensyukuri takdir yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala walaupun saya meyakini takdir yang dianugerahkan kepada saya itu adalah jawaban terbaik. Jadi, tetapi ada masanya saya tidak bisa menerimanya. Kenapa tidak bisa menerima ketentuan Allah? Saya akan bertanya balik kepada yang bertanya, Rafli Azril. Ini harusnya laki-laki yang bertanya ini ya, kalau Rafli Azril ya. Iya. Oke. Ananda Rafli Azril terlahir ke muka bumi ini sebagai laki-laki. Anda meminta atau tidak? Nah, ini yang mau saya tanyakan kepada Ananda. Ya, di sini ada Regita ya, ada Reza Ayu, Eka Ningtyas yang putri. Ananda ini semuanya lahir sebagai perempuan, minta nggak sebagai perempuan? Nah, terus mau ngomong, kita nggak menerima jadi perempuan. Oh, Masya Allah. Ya. Oh, saya nggak mau nerima nih jadi laki-laki. Masya Allah. Padahal nggak minta. Itu semua ketentuan Allah. Kalau berbicara takdir ini adalah kodok ketentuan Allah, maka kita hanya menerima ya. Karena itu adalah ketentuan Allah menjadi laki-laki maupun menjadi perempuan. Tapi mungkin yang dimaksud Ananda Azril, Rafli Azril ini adalah takdir kodar ya, yang sifatnya masih dalam kategori ada ikhtiar, campur tangan manusia. Paham maksud saya? Syaitanirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Contoh, kira-kira step yang akan kamu lakukan Rafli Azril di teknik sipil ini apa? Mau 4,0 tapi tidur aja. Ya Allah. Terus kamu nanti dapat IPK jeblok 2,0. Nanti kamu pakai beralasan, oh saya nggak menerima nih. Susah saya terima. Orang kamu tidur terus. Ya, orang kamu terus ya jalan-jalan terus gitu kan ya, kemana-mana terus, belajar nggak fokus gitu kan ya, ngafe, nongki-nongki, nongkrong-nongkrong dan lain-lain, kerjaannya lagi WFH seperti ini juga, lagi pandemi seperti ini juga tidak memanfaatkan momen untuk menaikkan IPK dengan baik, padahal UTS-nya online, padahal UAS-nya online, kan begitu kan, bukan UTS sama UAS-nya yang bertemu langsung gitu kan, lebih sulit ada pengawasnya. Kalau sekarang kan nggak ada pengawasnya, bahkan nggak tahu curang atau tidaknya juga, tergantung niatnya dan caranya masing-masing ya. Harusnya bisa dimanfaatkan peluang ini mendapatkan IPK yang baik dengan cara yang benar, harusnya ya. Jadi kalau yang dimaksud adalah qadar dalam takaran yang diserahkan kepada Allah akan kemampuan manusia untuk mengolahnya, maka kalau tidak menerimanya, maka saya akan bertanya, berarti kalau kamu tidak menerimanya, artinya Ananda tidak maksimal dalam melakukan itu. Contoh yang diserahkan kepada kita itu menjadi tintan. Dari jelek menjadi cantik. Ini itu ketawa, aduh saya ini jelek banget, ingusan lagi nilainya, wah macam-macam. Sekarang udah ganteng segala macam, sudah tahu ya. Oh harus begini, oh harus perawatan begini. Ya, itu namanya apa? Itu namanya mencapai kemaksimalan dalam usaha ya, mencapai kemaksimalan dalam takdir yang diberikan Allah kepada kita ya. Ada ketentuan-ketentuan takdir yang masih bisa kita ubah dengan tangan kita sendiri, itu diserahkan oleh Allah. Kecuali yang bentuknya sudah tetap, yang berkaitan dengan kodok ya, yang sudah ditetapkan Allah sejak zaman azali. Apakah itu? Satu, rezeki kita, kedua jodoh kita, diantaranya ya yang ditiupkan ketika ruh di alam rahim, dan yang ketiga kematian kita. Begitu Ananda Azril ya. Kemudian yang kedua, saya saat ini merasa salah jurusan. Waduh. Dan sekarang tidak punya motivasi untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Saya kadang menyalahkan takdir yang Allah berikan kepada saya karena saya berada di sini. Apa saran terbaik yang bisa diberikan kepada saya? Kalau yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya masih berkaitan ya untuk Ananda Kozi ya. Kemarin di jurusan akuntansi saya bilang begini, di jurusan akuntansi dan di jurusan elektro ya kalau nggak salah dua. Dan akhirnya ada yang keluar. Langsung semester depan dia keluar. Kenapa? Karena termotivasi oleh Pak Zaldi. Kenapa saya bilang?
Loh, orang kemampuan usaha itu masih ada di diri kalian masing-masing. Ketimbang kalian membuang-buang waktu di sini, kalian masih mau ikhtiar mencari jurusan yang kalian benar-benar inginkan, ya lakukan tahun depan. Benar, alhamdulillah. Dia langsung keluar, ya, dan dia masuk, dan dia nge-WA saya, dia keterima di Unibrau, Malang ya, anak elektronika ini, dan berterima kasih kepada Pak Zali karena sudah memotivasi hari ini. Ya, merasakan di akhir dia mencapai kesuksesannya dengan masuk kepada jurusan yang dia inginkan. Ngapain pula? Jadi akhirnya malas ngumpulin tugas begini, ngabisin uang orang tua, ya kan? Satu, ngabisin uang orang tua, terus kamu tidak termotivasi. Pemahaman terhadap penggunaan uang orang tua itu adalah amanah. Masa iya menggunakan uang orang tua terus ngomong salah jurusan? Makanya bab komunikasi harus benar di sini. Dan harus tepat, harus gitu. Orang tua sudah jual sawah, jual ini buat masuk ke Polban, kamunya masih ngomong salah jurusan. Auzubillah min dzalik, ya. Kemudian itu kalau yang uang dari orang tua. Kalau yang masuknya beasiswa dari negara, bagaimana? Berarti orang itu menggunakan uang negara tidak pada tempatnya. Harusnya kalau orang yang sudah mendapatkan beasiswa, tahu diri nih ya, anak jurusan sipil nih yang mendapatkan beasiswa ya, kamu sudah dikasih kesempatan sama Allah dapat beasiswa dari negara dalam bentuk apapun, maka beasiswa itu syukuri dan gunakan sebaik mungkin. Nggak boleh muncul pertanyaan seperti ini. Tiba-tiba dapat beasiswa, ngomongnya ini jurusan yang tidak saya sukai. Na'udzubillah min dzalik. Itu nggak boleh. Ya, kalau saya jadi kamu, ya, dua bulan ini saya dibayari oleh negara, saya akan kembalikan uang negara tersebut, saya akan keluar karena bukan jurusan saya. Paham tidak? Paham? Paham tidak di sini? Paham, harusnya paham ya. Jadi nggak boleh menggunakan uang negara ini mentang-mentang salah jurusan, uang negara dipakai terus begitu kan? Ya, itu mah bukan salah jurusan, itu mah menggunakan fasilitas tidak pada tempatnya. Kenapa saya masuk ke arah sana? Lebih ke arah amanahnya. Dan jika memang menyalahkan kepada takdir, ya, kalau sekali lagi takdir ini adalah masih dalam takaran kemampuan yang kamu ubah, maka pilih jurusan yang kamu inginkan. Makanya bergening sama Allah itu yang baik, perhitungan sama Allah itu yang benar, ya. Kamu mau memilih jurusan ya dari SMA kelas 1 tuh mbok yo salat istikharah gitu loh ya. Ini mau menyalahkan takdir, tapi sholat istikharahnya H-1. Ini mau apa kata dunia begitu? Ini nyalahin takdir, berarti nyalahin Allah, tapi istikharah nggak pernah. Atau nyalahin takdir, nyalahin Allah, tapi istikharahnya H-1. Siapa lo? Kan gitu bahasanya nanti. Ya, orang yang kalau mendapatkan petunjuk dari Allah itu secara langsung, tunai, hari itu juga berarti hatinya bersih. Permasalahannya kalau H-1 kita sholat istikharah terus kita nggak dapat mimpi, itu adalah kita pertanyakan kepada diri, jangan kita ini banyak dosanya. Ya, makanya kita perlu sholat istikharah itu jauh-jauh hari sebelumnya. Maka bersyukurlah kalau SMP sudah alim, sudah soleh ya, sholat istikharah dengan SMA yang baik. Ya Allah, pengen kampus yang baik, tunjukkan segala macam. Tadi yang menuju takdir sama ketetapan Allah itu jadi seimbang, sama, selaras. Nah, gitu loh. Jadi kodoknya ke sini, dia takdirnya ke sini melenceng gitu loh. Nah, nggak seperti itu. Ya, makanya saya sering saya omelin itu anak-anak SMP yang saya ajar itu ya, beberapa kelas di UPI ini saya ajarin. Kamu ini mau UN baru sholat duha rajin. Allahu Akbar. Siapa nih yang mau ujian nasional SMP sama ujian nasional SMA yang baru-baru ini mau dekat UN baru sholat duha? Ya Allah, luluskanlah saya, masukkan saya kepada SMA favorit. Yang Tuhan itu kamu apa Allah? Gitu loh, saya suka bertanya seperti itu. Ini terlalu banyak menuntut kepada Allah, tapi dia lupa terhadap hak-haknya Allah. Kalau ketika punya keinginan, dia ingat Allah, tapi kalau sudah dikasih kenikmatan, sudah masuk SMA favorit, sholat duhanya lupa, ya, ngajinya lupa, pacaran, begitu kan di SMA-nya. Nanti kalau mau UN lagi, mau masuk ke kampus, mau masuk ke universitas atau politeknik, baru sholat duha lagi, ya, baru sholat duha lagi dia. Wah, ujung-ujungnya nyalahin takdir. Jangan dulu tergesa-gesa menyalahkan takdir. Salahkan dirimu yang tidak dekat dan tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di hatinya seseorang. Ya.
Jadi jangan sekali-sekali menyalahkan takdir. Jangan sekali-sekali menyalahkan takdir. Ya, introspeksi kepada diri kita. Jangan-jangan menuju kepada arah takdir yang bisa kita ubah itu kitanya yang kurang maksimal dan kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Bagian yang sesi ketiga, bagian ketiga ini tentang kehidupan sehari-hari. Bagaimana pendapat Ustadz tentang apa ini? Wish. Wish ini maksudnya apa ya? Harapan maksudnya. Harapan mungkin. Oke, hope ya. Dan tahun baru Masehi. Saya juga meluncing video tuh di channel saya ya, di YouTube saya. Saya tahun baru kemarin makan-makan juga, barbekyuan sama keluarga saya di sini. Tapi jam 10 malam, jam 22.00. Karena apa? Karena saya harus tidur cepat-cepat. Kan paginya mau bangun subuh gitu ya. Kalau bisa sempat sholat tahajud kan begitu ya. Jadi nggak menunggu jam 00 kalau seandainya tidak ada peningkatan kualitas. Buat apa juga menunggu jam 00 tapi ujung-ujungnya tetangga kita masih kelaparan, kita beli roket, beli petasan harga 20.000. Betul nggak? 20.000 ya yang paling mahal atau kemurahan itu? Coba yang kemarin beli petasan, paling mahal yang paling bagus itu, yang paling murah dan bagus itu berapa harganya? Ada standar 20 ribuan. Ada ya standar 20.000. Sedangkan kata Nabi ajaran syariat Islam terus diajarkan juga oleh Syekh Ali Jaber, sedekah subuh. Pernah dengar nggak sedekah subuh? Ya Allah, sedekah subuh itu adalah sedekah yang paling mujarab dan semua hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, 20.000 bisa dibeliin nasi kuning 2 bungkus. Coba lihat tetangga kamu itu yang bangun pagi-pagi yang nggak punya uang, yang mungkin dia kelaparan, kasih. Ini kamu bakar petasan 20.000 kali berapa petasan yang kamu beli. Manfaat atau tidak. Saya tidak akan membahas paganisme, sejarah ya, filosofi dari saya. Tapi bagi saya, apapun itu akhir minggu kah, malam Jumat ya, akhir minggu ya, bagi kita ya. Malam Jumat itu akhir minggu ya. Akhir hari kah, akhir hari itu habis asar ya, ba'da asar ya. Akhir tahun Masehi kah, akhir tahun Hijriyah kah, akhir tahun SMP, SD, SMA, akhir tahun di jurusan sipil di kelas ini di Polban nanti apa yang kita lakukan enaknya? Berdoa. Nah, ya berdoa, baca doa gitu loh. Minta segala sesuatunya itu baik. Dijagakan kualitas keimanan, kesehatan, ibadah kita, nikmat iman Islam kita, nikmat sehat kita. Berdoa ya. Di yang saya upload terakhir di Azah Channel itu adalah doa dibagikan dari Majelis Al-Kisah. Jadi saya paparkan, kita baca doa harusnya, mudah-mudahan dengan akhir tahun Masehi 2020 ini berakhir pula pandemi COVID-19 ini gitu kan ya. Kita bisa silaturahmi, kita bisa muwajjah tatap muka ya. Virtual jalan terus bisa seperti ini. Nanti bermuwajjah juga bisa seperti biasa kembali. Kan kita pengennya seperti itu. Mintanya sama siapa? Segala perubahan itu. Mintanya mintanya kepada Allah ya. Jangan make a wish. Aduh make a wish ya. Mau ulang tahun sebelum niup lilin, make a wish. Aduh, itu kan hanya kebiasaan-kebiasaan yang kita teruskan ya. Yang penting itu berdoa, minta kepada Allah. Tapi kalau memiliki planning dan target, apa sih istilahnya itu? Planning dan target di tahun yang akan datang, apa istilahnya? Resolusi ya. Boleh atau tidak Pak? Boleh. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur summa qaddamat liwat. Jadi kita harus membuat planning untuk kita di hari esok ya. Di hari esok seperti apa? Tapi kalau mau membuat resolusi ya di tahun baru Islam juga bisa ya. Resolusi kita mulai Muharram ini bisa juga. Buat 2 resolusi deh. Kalau gitu di tahun Hijriah sama di tahun Masehi nggak salah ya. Boleh saja nggak apa-apa. Yang amat saya sayangkan itu adalah di tahun baru Masehi
kita Islam ini berlebih-lebihan dalam melakukannya, tapi di tahun baru Hijriah, doa kita lalai, target kita lalai, itu jadi permasalahan. Yang jadi sangat saya sayangkan kepada generasi Islam hari ini adalah, ini mah contoh, tapi ini berupa masukan ya, ini berupa masukan. Tor yang dikirim ke saya tanggal 27 Desember, kemudian tanggal 3 Januari. Kenapa nggak dicantumkan garis miring tanggal ya? Nah itu yang saya sayangkan dari identitas Muslim itu kok dihilangkan. Bahkan saya sayangkan kepada anak-anak saya di Assalam, saya paling cerewet. Kamu ini orang masjid, orang Assalam, orang bahkan DKM Lukmanul Hakim. Khutbah Jumat hari ini tanggal 8 Januari 2021 adalah Bapak Ahmad Zaldi Assegaf. Mana tahun hijriahnya? Nah ini loh, di baliho-baliho itu acara keislaman. Acaranya acara keislaman, tapi hampir tanggal Islamnya nggak ada. Kan lucu menurut saya. Nah inilah yang amat saya sayangkan. Ini entah paham, entah tidak. Ada yang hafal nggak ini? 12 bulan hijriah ini. Nah, ini kan jadi harus dites ini ya. Mulai Muharram. Muharram apa? Apa? Habis bulan kedua apa? Ayo, Muharram. Muharram pertama. Mulai deh ya. Kadang-kadang disitulah letak kekhilafan kita begitu loh. Jadi bukan berarti kita tidak mencantumkan, tapi memang kita benar-benar lupa gitu loh. Akui saja kalau kita benar-benar lupa begitu. Nah, bagaimana sih biar hafal ini bulan-bulan hijriah? Bagaimana sih biar hafal? Iya dibiasakan untuk dilihat, ya, dibiasakan untuk dipandang. Awas loh, divisi keagamaan ini yang ada di jurusan sipil nggak boleh lupa ya. 2. Bagaimanakah perempuan dalam dunia perkuliahan teknik yang dominan dengan laki-laki? Adab apa saja yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi lawan jenis? Tadi sudah disebutkan ya. Bantu kaum Adam ini untuk menundukkan pandangan dengan cara kamu menutup aurat. Ya, jangan sampai mereka gagal fokus sebagai leader di masa yang akan datang dan menjadi leader di rumah tangga. Bagaimana caranya dengan menutup aurat? Kaum Adamnya juga saya ingatkan ya, kata Nabi Muhammad, maka harus menundukkan dan menjaga pandangan. Jangan mentang-mentang akrab kekeluargaan, ya, apa namanya dalam Pancasila itu sila ketiga di kelas itu saling toleransi dan saling memiliki, main nepak bahu aja ke kaum perempuan. Oh, apa kabar perempuan gitu kan? Ini gara-gara teman sekelas, tepak aja bahunya gini. Apa kabar sis? Oh, aduh, anak zaman sekarang ya. Nggak kenal lagi laki perempuan, main tepak aja kayak gini. Kadang-kadang anak perempuan juga manja kayak kucing anggora saya di rumah ini loh ya. Pengen dielus-elus aja gitu kan ya. Ya, pengen dielus-elus aja manja, menunjukkan wajah manja. Jangan dong. Jangan seperti itu. Jadilah perempuan yang berkualitas. Jaga harga dirimu. Jangan mau dinistakan ya. Perempuan itu seperti gula, ya dijaga. Kalau nggak dijaga, dikerubutin semut kamu begitu ya. Berapa semut yang akan menyerang kamu, ya sebanyak itu juga laki-laki yang akan memantani kamu. Ya minimal nggak memantani kamu, tapi apalah ya. Tapi ya pernah bermain denganmu. Kan seperti itu istilah. Tolong dijaga kaum perempuan ya. Jaga diri. Duduklah sama dengan perempuan lagi dalam satu bangku dan mejanya. Atur dong sama anak-anak di kelasnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan berbagai macam orang. Terkadang bingung untuk membicarakan apa. Apakah kita dakwah pun tentunya harus menyesuaikan objek dakwah, namun kadang saya tidak bisa masuk ke dalam percakapan objek. Betul. Ya, dakwah itu bil lisan dan bil hal. Kalau kamu tidak diberikan kemampuan oleh Allah bil lisan, sekiranya kamu bakal menyakiti orang, maka jangan pakai omongan, pakai perbuatan ya. Dakwah menggunakan perbuatan. Kamu mau ngomongin orang keteaknya bau di kelas misalkan, tapi kalau kamu ngomong, kamu bakal nyakitin dia. Yang lebih baik kamu pakai kasih dia apa namanya tawas gitu kan, kadoin batu tawas gitu. Bro, sis ini lo pakai, insya Allah ini bakal menyehatkan kita nih. Nanti kalau kita habis mandi, gosok di ketea. Artinya kamu membantu ya. Jangan dijual juga ke dia, nih beli nih 5.000 batu tawasnya gitu kan. Jangan ya. Kasih bantuan dia tolong. Jadi dia sadar diri, oh ternyata selama ini saya bau ya. Tapi ini baik memberikan saya ini. Artinya dia mau menyelamatkan saya kan seperti itu.
Ya, bilhal ya. Kalau nggak bisa bilisan, bilhal. Kalau nggak bisa dengan tenaga, dengan harta. Nggak bisa dengan harta, dengan tenaga. Kamu punya uang, tapi kamu nggak punya waktu dan nggak punya tenaga. Kamu kasih masjid itu dengan uang kamu. Ya, beliin semen kayak gitu ya. Beliin semen atau beli apa, begitu kan. Tapi kamu nggak punya uang nih, tapi kamu punya tenaga, banyak waktunya. Kasih tenaga, pergi ke masjid, bantu gitu kan ya. Aduk semen gitu kan dalam sehari, naikin berapa bata. Itu membantu namanya. Itulah kemudahan kita dalam berdakwah. Dan dakwah tidak ada paksaan ya terhadap untuk memeluk agama Islam. La ikraha fiddin. Yang keempat, terakhir ini ya. Bagaimanakah kiat agar kita tidak overthinking ketika menghadapi sesuatu masalah dan tawakal sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu husnuzon. Ananda Regita Rosdiana, kita harus senantiasa husnuzon, positive thinking terhadap segala sesuatu. Saya tidak akan berbicara masalah bab agama syariat di sini, tapi saya berbicara masalah kesehatan. Karena penyakit kita itu berasal dari pikiran dan beban kita sendiri, gitu kan ya. Jadi kalau melihat satu permasalahan itu jangan selalu melulu kita mengukurnya dengan beban dan beratnya, tapi selalu apa yang ada di dalamnya. Kita melihat teman kita berbuat tidak baik, janganlah berpikir dia orang jahat, janganlah berpikir dia orang pemaksiat, janganlah berpikir dia orang jelek, tapi kita berpikir, oh jangan-jangan teman kita ini belum tahu ilmunya. Kan kita berpikir ya, yang baik ya. Maka kita mendekati dia, bukan menjauhi dia. Ya, mendekati dia juga dengan penuh rahmat dan kasih sayang, begitu kan? Kita mentraktir dia, kita cari lisan yang bagus, kita cari hal keadaan dakwah dengan kegiatan contoh kita yang bagus, gitu kan? Sehingga dia melakukan perubahan-perubahan, akhirnya selamat. Oh berarti akhirnya selama ini dia itu tidak tahu. Jadi makanya jangan dulu menyimpulkan bahwa mereka itu jahat dan tidak baik. Kamu menemukan orang dimanapun yang sedang bermaksiat, jangan selalu mengatakan mereka tidak baik ya. Maka kita yang kedepankan itu adalah husnuzon, prasangka baik kita terhadap segala sesuatu. Karena itu akan mempengaruhi pikiran kita, akan mempengaruhi kesehatan kita ya. Karena dari salah satu ilmuwan di bidang kesehatan mengatakan bahwa 90% bahkan angkanya sampai 90% yang menentukan penyakit dalam diri kita itu adalah berasal dari pikiran kita sendiri. Jangan overthinking. Jangan lebay. Orang berbuat salah terus kita salah-salahkan terus. Oke, dia fix salah ya. Dia fix salah. Dia pendosa, dia melakukan. Kita mengetahui dia melakukan kesalahan tersebut. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Apa perintah Nabi kepada kita? Ya, contoh naudzubillah min dzalik. Semua orang yang ada di sini melihat saya besok berpacaran, misalkan di mall saya bersama dengan seorang wanita, saya berpacaran, saya berpegangan tangan. Apa kata Nabi? Anggaplah itu konkret bahwa itu kayak maksa, itu benar, cuma itu termasuk itu kan Pak Gading. Baik, jadi kepada kita, kalaulah itu adalah aib saudara muslimmu, ya, aib sisi jelek, keburukan saudara muslimmu, maka diperintahkan untuk menutupinya. Aib pribadi itu harus kita tutupi. Ini malah kebalikannya. Kita obral kejelekannya ya, kita omongin di kelas, kalau perlu kita masukkan fotonya, kita foto cekrek, masukkan ke media sosial. Nah, mengetahui aib pribadi seseorang muslim di antara kita. Barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat, di yaumul mahsyar. Kita tahu teman kita itu nyontek, wah, nilainya tinggi. Gimana dong Pak? Apakah kita laporkan nggak ke dosen? Biar dia dihukum. Kan katanya perintah agama aibnya harus ditutupi. Ya, iya benar. Aib harus ditutupi. Tapi ya pesan dakwah, pesan moral tetap harus kita sampaikan secara pribadi. Jadi ketika teman sebelah kamu nyontek, ya udah hari itu nggak usah dilaporkan kepada pengawas nggak apa-apa. Tapi setelah dia menyontek, kamu ingatkan, bro, jangan nyontek terus. Allah Maha melihat, ntar nggak berkah. Ya. Terus skemanya juga cara menasehatinya ada banyak ya.
Pertama, bisa kita ingatkan secara lisan. Yang kedua, saya kira ada peraturan polban nih, skema-skema itu semua ya. Ada wali kelas, ya kan ya? Ada konseling, ada apa. Ya, yang penting kita mencari kesadaran dia agar sadar. Bukan mencari berantem. Sekiranya kamu berlisan kepada dia sekiranya bakal berantem dan bakal memberikan mudarat yang lebih besar, maka skip dulu aja. Tapi doakan dia agar sadar. Ya, skip, doakan, tinggalkan, biarinlah dia nyontek, saya mau biarin aja lah. Jangan, minimal kamu doakan, ya Allah berikanlah kesadaran dia, mudah-mudahan berkah di masa depannya, dan berkah ini yang mengetahui kalau dia sudah berbuat salah, kan gitu kan. Kita harus melakukan itu. Kecuali kalau kamu punya kekuatan. Contoh, saya dosen, saya ngawas di kelas teman kamu yang namanya siapa nih, misalkan Dwi Ahmad nyontek. Ya, terus saya nggak mungkin kan berantem sama Dwi Ahmad kan. Dwi Ahmadnya juga segan sama saya dosen. Saya panggil dia. Kamu kalau nyontek sekali lagi, saya akan laporkan ini kepada dosen yang berkaitan. Besoknya dia akhirnya nggak nyontek. Nah, itu namanya kita menggiring dia kepada arah yang lebih baik. Karena saya punya kekuatan, saya dosen begitu loh. Saya menggunakan kekuatan itu dengan sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga, silakan Sambas, ada pertanyaan lainnya yang mau dilakukan secara langsung atau seperti apa? Sudah terjawab semua? Ya. Jazakallahu khairan katsiran Habib Jaldi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi atas paparan serta jawaban dari Habib Jaldi. Dipersilahkan terlebih dahulu. Enggak ya, saya persilakan. Oh iya, ini ada satu Habib yang tadi soal mengkodo sholat gitu. Nah, misalnya nih, saya itu baliknya itu kelas 2 SMP misalnya. Tapi mulai rajin sholatnya itu kelas 3 SMP. Nah, berarti saya itu harus mengkodo 1 tahun itu atau bagaimana? Sudah balik belum hari itu? Belum ingat sih. Kalau seandainya belum balik, saya kira itu kan masih pelatihan lah ya. Ini bahasa kita aja lah ya, bahasa pendidikan ya. Masih pelatihan, tidak dikodok pun tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya yang dikira-kira ditinggalkan sholatnya itu adalah ya ditinggalkan pada masa-masa setelah balik, jumlahnya berapa dan tahu pastinya berapa dan mau menggantikan, maka gantikanlah itu. Ya, jadi saya menganjurkannya tolong digantikan itu dengan kodok, karena ini mazhab Imam Syafi'i. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada kodok sholat itu loh ya. Ya, kodok sholat itu nggak ada, ya sudah aja kalau tinggal dia mendapatkan dosa. Ya, tapi dalam Imam Syafi'i, dalam fikihnya yang saya ketahui bahwa itu kemudahan buat kita kodok itu untuk menggantikan, bukan dalam keadaan meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Sengaja nggak ada kodok buatnya. Ya, tidak ada kodok buatnya, maka itu menjadi dosa kalau sudah balik ya. Tapi kalau dia sadar, ada yang pernah bertanya, kalau dia sadar memang dulu sengaja dia meninggalkan sholat tapi dia mau tobat ya, terus dia mau sadar begitu kan ya, boleh nggak mengkodok sholatnya? Niatkan karena Allah semuanya, karena taubat, karena Allah maha menerima taubat. Kan tidak ada yang pernah tahu. Taubat itu adalah bentuk sebuah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tahu kapasitas taubat itu diterima atau tidak adalah pelakunya, ya kan? Karena dia tidak akan mengulangi dan dia akan benar-benar melakukan sebuah perubahan yang sangat signifikan, yang sangat luar biasa. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau dia mau membayar yang dia sengaja dulu, insya Allah bisa. Selama niatnya dia benar-benar tubu ilallahi taubatan nasuhan. Allah alam bisawab. Gimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menanggapi dari pemaparan serta jawaban-jawabannya? Kalau dari saya sudah cukup jelas. Ya, terima kasih.
Terima kasih. Baiklah, Habib, kalau seperti itu, karena tidak ada yang menanggapi lagi, kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu doa bersama yang insya Allah dipimpin oleh Habib Jali sendiri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna hadha iqbalul lailika wa idbarun naharika wa aswata du'atika faghfir lana. Allahumma anna hadhihi al-qulub قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك واسق اللهم رابطتها وأدم ودها وحدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمدها على شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini suara saya jelas ya? Jelas, Habib. Jelas, clear ya, enggak terlalu kecil, enggak terlalu besar, tapi terdengar semua ya. Mudah-mudahan terdengar semuanya disampaikan, nanti tidak ada gangguan. Baik, enggak silakan Sambas. Ya, untuk selanjutnya itu sebenarnya penutupan, tetapi ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oh ya. Jadi maka dipersilahkan kepada tim Pupdok dan teman-teman semua untuk mempersiapkannya dan menyalakan kameranya. Untuk teman-teman yang lain boleh mulai on cam. Terima kasih Irwan, terima kasih Ilham, Anas, Reza, Regita, mana lagi nih? Ini panitianya ya, Q&A Fondasi, Sofi, terima kasih semuanya ya. Mungkin untuk yang akhwatnya mau ikut bisa on cam, kalau tidak silakan mewakili bahwa kegiatan ini sudah dilakukan biar ada LPG-nya nanti ya. Gimana teman-teman? Udah. Saya ganti dulu kalau gitu. Aduh. Biar saya gaya-gayaan juga di teknik sipil. Ayo. Teh Sofi, Teh Regita mau ikut atau tetap off cam? Dilanjut aja. Enggak. Oke, lanjut. Kang Dwi udah siap? Oke, aba-abanya dari saya. Nanti fotonya sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Berhasil. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Ustadz dan teman-teman semua. Ya, sama-sama. Ini saya pamit ya kalau gitu ya. Baik, Habib. Ya, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Baik ya teman-teman, acara demi acara telah kita lalui bersama dan tanpa terasa kita sudah menuju ke waktu penutupan. Oleh karena itu, marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebanyak dan seikhlas-ikhlasnya. Dan ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanahu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.